semuanya, ketemu lagi di HBO, Hasil Bincang Ocha. Nah, sekarang ini saya lagi berada di Coffee Manakala. Ini tempatnya enak banget buat kamu jadikan tempat tongkrongan di pinggir jalan, dan di sini tuh suasananya ada yang indoor dan juga ada yang outdoor kayak gini nih, ya kan? Ini kalau misalkan kamu kira-kira kangen banget sama yang suasana-suasana Bandung atau kangen nongkrong di coffee shop yang di Bali, nah boleh nih ke Manakala Coffee. Tempatnya enak banget, bikin betah, makanannya pun juga aneka ragamnya banyak, enak-enak semuanya, dan kopinya pun juga enak ya. Nah di sini gak cuman coffee shop aja loh. Kalau misalkan kamu pengen yang potong rambut atau pengen nganterin pacarnya, cowoknya, suaminya untuk potong rambut, ada juga. Di sini ada King Cuts ya. Itu merupakan barbershop. Jadi kalau misalkan cowok kamu pengen potong rambut, kamu juga bisa nunggu di sini sambil ngopi-ngopi, sambil nongkrong-nongkrong sama teman-teman. Apalagi kalau misalkan di weekend, waduh, enak banget nih kalau misalkan dijadikan tempat tongkrongan. Tapi ingat, tetap menjaga prokes alias protokol kesehatan ya. Tetap jaga jarak. Kalau misalkan lagi ngobrol, bolehlah dipakai maskernya, ya nggak? Setuju ya? Nah, ngomong-ngomong, gue tuh di sini tuh janjian sama teman gue. Kok belum datang ya? Biasa lah ya, mungkin artis suka telat karena mungkin jadwalnya tuh padat merayap kayak di jalanan tol, ya nggak? Aduh, lama banget ya dia ya. Mana lagi nih orang? Kamu suami aku juga tetap harus dihormatin. Bener. Dan istri kita pun juga kita hormatin dan kita hargai gitu. Iya. Apalagi pas pandemi gitu kan kemarin, kita cepet yang wah kok apa pemasukannya ini sih jadi berkurang kayak gini ya. Apa kabar? Ih, ya Allah. Gimana, macet nggak? Lumayan. Macet sih emang. Lumayan tuh pas lagi di tolnya ya. Oh, macet. Gitu. Itu makasih banget loh udah mau Sama-sama. datang. Ini aku buka ya. Ayo, buka dong. Udah vaksin juga. Lu vaksin? Aku juga udah vaksin. Alhamdulillah. Ih, asik. Udah pesen kan tadi? Udah, iya benar. Makanan juga? Udah, Oh, iya, makan nah. semuanya Kita udah deh. bukan yang artis, jadi kan gue tinggal makan doang. Oh iya ya, gitu kan? ya. Oke, Kak Indra, ngobrol dong. Apa namanya? Ngomong-ngomong, gimana kabar keluarga? Alhamdulillah pada baik-baik semua, sehat semua. Kak Adelia juga sehat. Sehat. Anak? Sehat. Sehat. Alhamdulillah. Kak, kan bisa dibilang nih keluarganya Kak Bekti ini harmonis. Udah berapa tahun Alhamdulillah. sih? Mau 11 ya tahun 11? ini. Wow. Terus kenapa sih bisa harmonis gitu sama Kak Adel? Ya, Dila namanya. Oh, Dila. Adel. Itu nggak di otak gue siapa? Siapa? Adila Dimitri. Ya, bukan dong. Beda. Beda. Iya. Ya, apa ya? Yang penting sebenarnya sih kebahagiaan itu kita yang ciptain, ya kan? We create our own happiness gitu. Jadi kalau di dalam keluarga kita ya udah, maksudnya jangan cari-cari masalah, jangan cari-cari hal-hal yang mungkin akan membuat pernikahan itu sendiri jadi berantakan juga gitu. Jadi ya kita ciptain kebahagiaan itu sama-sama gitu. Terus apa sih yang bisa menciptakan kebahagiaan itu? Ya itu saling mengalah, saling jangan kalau lagi ada masalah ya kita cepat selesaiin gitu. Jangan berlarut-larut. Terus kemudian jangan utamain ego sendiri gitu. Benar. Kalau kita kadang sebagai suami gitu sama istri kadang merasa bahwa siapa yang superior, siapa yang enggak gitu. Nah, di mana si istri sekarang kan udah dunia udah modern seperti sekarang ini, nggak mau yang merasa di bawah suami juga gitu, ya kan? Nah, jadi kita sama-sama di sini kita it takes two to tango gitu kan. Kita berdua itu bersama, kerjasama. Kita tuh suami istri
kerja bareng gitu, kayak kita untuk menyelesaikan sesuatu nggak bisa sendirian. Jadi kita barengan di sini. Cuman tentunya apa namanya, di mana saling menghormati tugas masing-masing tentunya harus ada. Benar. Seperti istri juga pun dengan kodratnya dia ada di rumah, kemudian ngurusin anak dan segala macam, terus akhirnya mendidik anak juga gitu, dibantu sama suami yang tentunya memberikan waktu juga untuk paling tidak bisa ngurusin anak juga gitu, bantu. Jadi kita saling bantu gitu, jangan cuman lu kerjaan lo itu tuh gitu, terus Fleksibel lah ya. ya fleksibel aja gitu. Terus juga kita sebagai suami juga harus ya itu ya, menghargai pekerjaannya wanita gitu, udah capek di rumah dan segala macam. Kita di luaran mungkin capek juga ya, merasa bahwa gue yang cari duit dan segala macam. Nah, dalam keluarga kita gue nggak ada tuh yang kayak gitu-gitu gitu. Gue yang cari duit loh, gue rasa kayak paling berjasa sendiri gitu. Jadi kita emang harus saling menghormati di situ. Di situ si Dila pun juga akhirnya merasa bahwa ya udah, kamu suami aku juga tetap harus dihormatin. Benar. Dan istri kita pun juga kita hormatin dan kita hargai gitu. Iya, asik banget ya Kak Dila ya. Iya. Tapi kalau misalkan ada masalah tuh bisa masalah apa sih Kak? Mau tahu aja lu? Oh, kepo. Kan maklum, kan sini kan masih ada jiwa-jiwa infotainment. Ya Allah, bener-bener. Kan kalau misalkan ketemu pas infotainment sama artis kan suka juga ya. kepo, boleh ya? Iya, boleh. Ya, kalau masalah-masalah ya ada yang pelik, ada yang biasa-biasa aja gitu kan, ada juga ya gitu. Ada namanya juga keluarga gitu, masalah-masalah ya mungkin kayak uang belum masuk gitu. Oh gitu, itu kayaknya masalah nggak cuma di rumah tangga iya, aja iya, bener semuanya ya. Jomblo, single pun. Oh gitu ya, iya. Oh, lebih parah lagi kalau udah nikah. Bener. Ya kan udah harus biayain anak, terus kemudian makan ya. Token listrik. Oh, maaf sih nggak pakai token. Nah, masih pakai token gue. Maaf, saya udah abonemen. Iya. Ya bukan itu bayar listrik, bayar semuanya gitu-gitu kan kita harus. Apalagi kita di dunia entertainment kan, maksudnya pekerjaannya itu kan kalau ada orderan baru ada nih uangnya gitu kan. Nah, pas pandemi kalau misalkan honornya lama turun ya. itu dia makanya. Nah, nah, apalagi pas pandemi gitu kan kemarin kita cepet yang kok pemasukannya ini sih jadi berkurang kayak gini ya. Itu malah kan ya ada konflik-konflik di situ yang akhirnya kita harus ada pengertian di situ gitu. Kita harus menerima keadaan seperti sekarang ini dan kita harus paling tidak kayak menyesuaikan ya keadaan ini gitu. Kalau enggak ya kita nggak bisa nyesuaiin, hidup kita tetap begitu-begitu aja, nggak sesuai dengan pandemi gitu. Misalnya masih jalan-jalan, masih pengen keluar negeri lah apa segala macem dengan belanja ini belanja itu gitu. Nggak sesuai dengan apa pendapatan yang sekarang ini sedang kita hadapin gitu. Jadi disesuaikan juga dengan kebutuhan. Betul, Bu. Ya kan? Nah, Kak Indra bicara soal pandemi nih. Menurut Kak Indra, pandemi ini gimana sih? Otomatis sama kerjaan, sama juga kembali keharmonisan keluarga. Sama apa yang bisa Kak Indra ambil dari situasi pandemi seperti ini? Udah setahun lebih ya? Udah setahun lebih sih. Sebenarnya awal-awal sih yang maksudnya kita cukup kaget gitu dengan waktu itu lockdown ya, awal 3 bulan kita bener-bener semua tutup, segala macam, pekerjaan pun juga nggak ada gitu. Menangis. Itu bener-bener menangis banget ya. Bener-bener aduh. Tapi hikmahnya adalah ya aku bisa ibadah sama keluarga, terus kemudian waktu untuk anak-anak juga lebih banyak, sama istri juga gitu. Ya kadang di rumah ya seneng tapi ada berantemnya gitu kan, karena ini kok nggak ada yang masuk di duitnya. Tapi alhamdulillah maksudnya kita kan memang ada ya tabungan juga yang mungkin kita bisa pakai gitu, cuman kan nggak pengen kita ganggu utak-atik sebenarnya untuk nanti masa depan nanti gitu kan sebenarnya. Jadi ya keambil dikit itu yang kadang bikin jadi stres juga ya, jadi kayak aduh kepake juga ini kenapa sih nih gitu. Jadi ya pengennya sih kalau bisa itu ada pemasukan kan dari kerjaan sebenarnya gitu. Nah, hal apa yang dulu mungkin Kak Indra belum pernah lakukan, terus tiba-tiba pas lagi pandemi ini langsung keidean tuh, aduh pengen ini pengen itu gimana? Ya sebenarnya sih agak lumayan lumayan stuck juga ya kalau kita mau bikin apa gitu. Cuman ada beberapa yang
akhirnya sedikit-sedikit kita jadi kayak balik ke sosial media gitu ya, kayak YouTube gitu kan ya. Jadi kita coba bikin deh tuh, aku Madila bikin TikTok, bikin lucu-lucuan dan segala macam gitu pada saat itu. Iya boleh. Ratu TikTok ini susah banget lah. Jadi kita bikin kayak gitu di rumah biar supaya nggak stres atau ya mudah-mudahan dari cara seperti itu orang ngeliat juga gitu kan, karena memang akhirnya kebanyakan orang di rumah ya mereka apalagi sih kalau nggak buka Instagram, buka TikTok, buka YouTube gitu kan, terus nonton TV juga di rumah gitu. Walaupun mungkin sekarang orang memang sekarang mindsetnya udah lebih banyak tuh ke ini ya, sosial media gitu-gitu. Iya, betul. Stres gak sih ngadepin anak Zoom? Wah, stres banget. Wahnya bikin belum kaget. belum lagi kalau internetnya lemot ya kan, terus kalau misalnya komputernya juga lemot segala macem kalau gitu. Otak bapak emaknya lemot gak ngajarin orang? Lumayan. Lemot juga. Kelas 1 sama kelas 3. Oh, kelas 3 tuh lagi sedang-sedangnya tuh ya? Iya, itu pelajaran-pelajarannya. Aduh, kadang kalau misalnya, ya ampun nggak ngerti-ngerti juga sih gitu. Mungkin dulu waktu kita umur segitu mungkin juga sama kali ya posisinya. Karena ini sebenarnya gampang kalau di otak kita kan gitu. Ini pakai logika aja sebenarnya, misalnya kayak jam atau terus uang gitu kan ya. Kita pelajaran itu tuh dia nggak ngerti-ngerti gitu. Gitu kan jadinya. Pakai guru privat nggak? Enggak ada. Oh, luar biasa sekali. Iya, udah kita sendiri. Pinter ya? Alhamdulillah. Ya Allah. Ngapain guru, udah pandemi begini, buat guru privat mahal lagi. Bener. Terus kayak gitu Kak. Nah, ini nih yang gue takjub sama seorang Kak Indra Bekti ini. Kan subscriber gue belum banyak nih, tapi dia mau loh collab sama gue, ini luar biasa banget. Ya Allah. Terima kasih banget ya Pak ya. Ya Allah. Semoga rezekinya dilimpahkan. Ya Allah. Semakin tambah barokah, keluarganya makin tambah harmonis. Amin. Dan sekarang Kak Indra kan nih udah termasuk artis yang lama banget nih. Gue inget banget nih zamannya. Coba ada yang tahu nggak? Hai, jumpa lagi hanya di ya kan? Ya kan? Cerita dong gimana sih awal dari karirnya Kak Indra sampai sekarang bisa tetap Jadi, terus eksis menjadi ya? seorang artis. Lu Google aja deh. Ya, kalau Google aja mah gue tinggal capture kirim. Ya, jadi awal karir jadi gue model sebenarnya ya, jadi dulu tuh emang dari kecil pengen banget lah jadi artis gitu kan, nonton dulu kan zaman dulu kan TVRI doang ya. Gue masih kecil nontonin sebuah kotak TV itu kok ada orang di dalam situ, terus gue dalam pikiran gue dalam kecil bisa asik banget ya bisa di situ dikenal orang. Ada ya di belakang TV. Iya, karena gue suka liatin tuh ya. Maaf, gue kecil nggak bego-bego amat. Terus akhirnya gue liatin gitu kan, aduh gue pengen banget dia bisa masuk TV gitu. Terus gue di kaca gitu suka kayak niru-niruin orang-orang yang ada di TV gitu. Sama sih lo sama gue. Masa? Iya, gue tuh nggak cita-citanya tuh menjadi news anchor. Nah, kan jadi gue bingung tuh ngeliat news anchor, dulunya dalam berita kok kayak anchor tapi bisa baca dan hafal. Bener, gue juga. Gue kan waktu itu rambut gue pendek ya, terus gitu gue pakai ini tuh kayak shawl, kayak selendang emak gue gitu kan, biar panjang rambutnya. Di sini terus gue belaga. Selamat malam pemirsa, ada bla 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 gitu. Kesampaian berarti kan. Kesampaian, tapi meskipun gue bukan menjadi news anchor ya, lebih ke infotainment ya sudah lah. Gak apa-apa. Yang penting ada arahnya masuk TV. Betul. Ya kan. Lanjut. Nah, jadi tuh dari situ nggak tahu ya, itulah yang namanya The Secret ya kali ya. Kalau misalnya tahu The Secret itu ada yang namanya hukum ketertarikan, the law of attraction. Jadi kalau kita omongin terus, kita impi-impiin terus, gue mau jadi artis gitu. Cita-cita kalau ditanya orang-orang mau jadi apa, yang lain pada mau jadi dokter, mau jadi apalah, jadi artis gitu dulu gue. Akhirnya nggak tahu gimana, pokoknya ya diarahin aja gitu ya. Ikutan, aku tuh dulu di SMP ikutan teater, terus ya ikut casting juga dan segala macam gitu. Paduan suara lah, terus lomba ini lomba itu gitu, sampai akhirnya ikut lomba Abang None juga tahun 97. Menang nggak? Dulu 96 dulu deh. 96 itu coba ikut lomba 96 itu Cipta Bintang Sinetron dulu tuh live di 6 stasiun TV swasta dulu tuh. Lomba tua banget ya Kak. Bukan lagi ya. Makasih loh ya. Tapi baby face. Kasih loh. Jadi tahun 96 itu juara Cipta Bintang Sinetron juara 1 nasional. Berharap kan jadi pemain sinetron ya. Yes.
Nggak juga itu. Cuman predikat doang. Nggak diajak main sinetron juga, ya Allah. Akhirnya tahun 97 coba ikutan Abang None. Itu juga apa dari Jakarta Timur ke DKI. DKI kalah. Jadi kan gitu kan, kalau Abang None kan 3 besar masuk ke DKI ke pusat kan. Nah di pusat kalah lah ya, tapi nggak apa-apa ya gitu, pengalaman. Terus udah gitu ikutlah apa kayak dulu waktu masih kecil tahu SMP kelas 3 itu pada ikut teater itu temen aku ngajakin jadi dubber. Dulu tuh di RCTI jadi ada yang namanya film kartun Candy Candy judulnya. Nah, aku jadi dubber, salah satu dubbernya. Mungkin kalau anak-anak sekarang sih nggak tahu ya. Apa? Jadi candy-nya apa? Jadi Masa jadi candy-nya? Perempuan dong. Terry. Bukan, ini tahu. Bukan, aku Archie. Oh, Archie. Yang mana Archie-nya. Archie ya? Archie yang blonde. Oh, iya. Temen Terry sama Temennya Archie. Terry ya? Ya. Oke. Saudara ya tuh. Terry Archie itu kayak adik kakak deh. Itu ada paman Albert tuh. Ntar gue tanya sama bapaknya dulu kalau Iya dah, tanyain dah lo gitu deh. Terus udah gitu, ya itu dari situ tuh ikut dubbing tuh awal karir di belakang layar dulu ya. Iya. Jadi dubber. Terus dari situ itu ikut-ikutan masuk ke dunia seni lah ya gitu. Terus udah gitu, gue sempet ikut ini juga sih Sanggar Ananda. Yang dulu Denil Gumai, yang ada Lenong Bocahnya. Tapi itu gue pengen banget juga tuh masuk Lenong Bocah gitu kan, lucu banget kan mereka, Oki Lukman, terus ya akhirnya masuk ke Lenong Bocah, cuman ya jadi figuran aja sih. Cuman gue ikutan sanggarnya itu di situ gue kayak terlatih ya dari sanggar itu. Alhamdulillah sih baru tuh itu sekitar tahun 95, 96-nya tahun 96 gue 96-nya ikut Cipta Bintang Sinetron itu, 97 Abang None. Terus 97 juga ikutan lomba presenter. Terus tahun 98 gue sempat kerja tuh 97 98 kerja di Indosiar, jadi dubber juga. Iya, acara apa itu? Ada waktu itu sempat ada kebijakan pemerintah dubbingnya harus pakai bahasa Inggris. Gue jago. Kayak jadi film-film Cina-Cina gitu, kupu-kupu gitu, kita isi pakai bahasa Inggris. Hey, you kill my father. Ya, gitu. Jadi seru banget. Udah, tapi Berapa tahun? itu terus tahun ya. Terus tapi So you can speak English very well. of course. Sempat ngisi juga yang dubbing film-film Jepang kayak Sailor Moon, Sun Gokong gitu, Dragon Ball, Kerasakti gitu. Jadi kerennya? Serius jadi Kerasaktinya? Iya, Kerasakti pernah. Gitu. Boleh dong challenging sebentar. Dubber jadi Kerasakti. Hei, kamu mau apa di sini? Hah? Kamu mau mengganggu kami ya? Tepat Kai, kamu memang kurang ajar ya. Hah? Awas kamu. Astaga, yang dulu gue sering tonton ternyata orangnya di depan muka gue. Terus gue ngomong jadi Kerasakti. Gitu, jadi emang seneng ya kalau dubbing itu mukanya nggak kelihatan, tapi tetap kita harus mengisi kan dari suara tersebut, harus dikasih karakter ya kan. Jadi kalau hey kamu apa kabar, kamu kurang ajar sekali sama aku, tapi ya datar kan, jadi nggak keisi karakter dan emosinya si siapa tuh namanya dari karakter kartun atau si aktor yang main di film itu gitu. Oh gitu. Waduh Kak, sorry. Nah, ini berarti bisa dibilang Indra Bekti ini sangat multi talenta. Ya, belum selesai. Belum. Kayak, ya tadi tahun berapa? Itu tahun 98. Gue sempat pernah juga kerja jadi guest relation officer sebuah cafe di Jakarta namanya New York Cafe.